Sepanjang sejarah hanya pernah terjadi 2 kali perang dunia, yakni Perang Dunia I yang terjadi pada tahun 1914 sampai 1918, kemudian berlanjut dengan Perang Dunia II yang dimulai pada tahun 1939 sampai 1945. Meskipun zaman sekarang bukan zamannya perang, tetapi nyatanya banyak peperangan yang terjadi di luar sana. Jadi, tak menutup kemungkinan Perang Dunia III bisa saja meletus. Jika Perang Dunia III terjadi, sudah dipastikan bumi ini akan hancur. Seorang ilmuwan pernah berkata, "Saya tidak tahu senjata apa yang digunakan di Perang Dunia III, tetapi Perang Dunia IV akan bertarung dengan tongkat dan batu." Dilihat dari konflik antar negara yang terjadi sekarang, terorisme dan masalah-masalah lainnya, berikut dirangkum beberapa tanda dari The Richest bahwa Perang Dunia III sudah dekat. Pertama, hubungan Amerika Serikat dan China memburuk. Hubungan politik antar dua negara adidaya ini sekarang sedang dalam masalah, tetapi tidak bisa dijelaskan secara detail. Namun yang jelas, jika ketegangan antar dua negara ini mencapai titik krisis konflik atas keduanya, maka akan berimbas kepada seluruh dunia. Tanda yang kedua yaitu, Korea Utara dituduh pernah melakukan uji coba rudal nuklir sebanyak 3 kali sejak tahun 2006. Negara yang dipimpin oleh Kim Jong-un itu juga dikatakan tengah mengembangkan rudal balistik mobile yang berpotensi melintasi lautan dan mendarat di Amerika Serikat. Tanda yang ketiga, masalah lingkungan. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, semakin banyak manusia yang lupa terhadap kelestarian lingkungan. Buktinya banyak orang yang sudah tak peduli dengan alam, hanya demi keuntungannya masing-masing. Jika bencana lingkungan menghancurkan sebuah negara, maka rakyat negara tersebut akan berpindah dari negaranya ke negara lain. Jika negara yang dituju tidak menerima mereka, maka tidak ada jalan lain selain peperangan. Yang keempat, krisis utang di Eropa. Krisis utang di Eropa telah menjadi kenyataan sejak tahun 2009. Tingkat pengangguran di Yunani dan Spanyol mencapai 27% pada tahun 2013. Dikhawatirkan ketegangan terjadi antara negara yang mengalami krisis ekonomi. Jika krisis ini tidak bisa ditekan, kemungkinan besar banyak warga yang mengalami kesulitan ekonomi dan berakhir dengan tindakan anarkis. Kelima, terorisme di Timur Tengah. Sejak peristiwa 9/11, Amerika Serikat menaruh curiga di beberapa negara di Timur Tengah karena dianggap sebagai sarangnya terorisme. Negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS sekarang menjadi komplotan terorisme yang menebar ancaman ke seluruh dunia. Wilayah kekuasaan mereka di beberapa negara di Timur Tengah sudah sangat luas, bahkan mereka mengancam akan mulai menyerang negara-negara Eropa. Dan tanda yang terakhir, Rusia ikut atasi masalah di Suriah. Akhir-akhir ini langit Suriah dipenuhi dengan pesawat tempur Rusia. Diperkirakan setidaknya ada 55 serangan udara yang diluncurkan Rusia untuk membombardir beberapa kamp ISIS di Suriah. Tak hanya Rusia, Amerika Serikat juga turut memerangi ISIS yang dianggap ancaman global di Suriah. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, sebenarnya apa maksud dua negara adidaya itu ikut campur ke dalam urusan teroris di Suriah?